Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya kurang begitu terkenal, yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu, tetapi memiliki kebiasaan unik. Beliau selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah, padahal rumahnya jauh, sekitar 3 jam perjalanan kaki, dan selalu mengambil posisi di pojok kanan masjid pada setiap sholat berjamaah dan i'tikaf. Alasannya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena beliau tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Untuk itu, khatib mengajak kepada jamaah, setiap jamaah yang datang terlebih dahulu dimohon langsung mengambil posisi di depan, agar begitu iqamah langsung berdiri rapi, rapat, dan lurus safnya, tidak harus berjalan terlebih dahulu. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai, Sya'ban pun belum datang juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, yaitu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu duha.
kira-kira 3 jam perjalanan sampai di depan rumah Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi hari ini? Ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau, Sya'ban suami saya telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab Rasulullah dan sahabat yang mengikutinya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak ada sholat berjamaah di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang ajalnya, Sya'ban berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat aduh. Mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang lebih bagus? Aduh, mengapa tidak semuanya? Jawab istri Sya'ban. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lupa dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat jelas. Surat Qaf ayat 22. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratil maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sedang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid.
ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat Sa'ban melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sa'ban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sa'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Sa'ban memakai pakaian yang bagus atau yang baru di dalam dan yang kurang bagus di luar. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid dia bisa buka baju yang luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, Sa'ban menemukan seorang yang berbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sa'ban pun iba dan segera membuka baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sa'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju yang kurang bagus kepada yang kedinginan tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, mengapa tidak yang lebih bagus? Timbul lagi penyesalan di benak Sa'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju yang kurang bagus saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi jika dia memberikan pakaian yang bagus. Berikutnya, Sa'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sa'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membelah roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah kemudian memperlihatkan Sa'ban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sa'ban radhiyallahu anhu teriak lagi, aduh, mengapa tidak semua? Sa'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah,
Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sya'ban yang sudah berbuat baik saja menyesal. Mengapa? Karena tidak optimal. Lah bagaimana misalnya orang yang tidak pernah berbuat baik? Pasti sangat-sangat menyesal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dan kisah sahabat Rasul yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu bisa memotivasi kita dalam berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah yang bisa khutib sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.